Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Hendak berlayar ke Malaysia, bawa sangu namanya Cilok. Memanglah seru film Asia, apalagi film asal Tiongkok. Cakep pantunnya Bang Takeshi Abdillah. Saya balas pakai pantun aja ya. Jalan-jalan ke negeri Malaysia. Cakep. Setelah itu lanjut ke Belanda. Artinya apa, Bang? Bagi penggemar film Asia, saya kasih nih film Sang Legenda. Halo warga nobar yang kalau keramas bungkus sampo sasetnya disobek pakai gigi. Ya, apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau berataan. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul panjang Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny yang dirilis pada tahun 2016. Panjang kan judulnya? Menceritakan tentang sebuah pedang legendaris yang dapat memberi kekuatan tak terbatas bagi pemiliknya. Sehingga hal itu pun membuat para pendekar di seluruh daratan Cina saling bertarung demi menguasai pedang tersebut. Dan tentu saja film ini akan menampilkan banyak pertarungan epik yang menghasilkan pertumpahan darah di mana-mana. Sebagai informasi, film ini adalah sequel dari film kungfu legendaris yang berjudul Crouching Tiger, Hidden Dragon, di mana film ini disebut-sebut sebagai film bela diri terbaik sepanjang masa. Dan tentu saja ini adalah film favorit Pak RT karena bintangnya adalah Mamang Donien. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny. Panjang bang. Film dimulai dengan memperlihatkan murid-murid yang sedang berlatih di padepokan milik klan Ironway. Dulunya, padepokan ini diikuti oleh banyak pendekar. Namun 18 tahun sejak kematian sang legenda yang bernama Limu Bai, para pengikut Ironway mulai berkurang dan para pendekar terpecah belah hingga saling bermusuhan. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pendekar wanita bernama Sulien yang merupakan mantan kekasih Limu Bai. Di sini Sulien masih berkabung atas kematian sang kekasih karena dia sudah 18 tahun menjadi jodi alias jomblo ditinggal mati. Suatu hari Sulien sebagai pemimpin Ironway melakukan perjalanan untuk menemui teman sejawatnya di kota lain. Tapi di tengah perjalanan kereta kudanya diserang oleh para bandit bertopeng. Ketika Sulien sedang melawan para bandit, ada seorang pendekar misterius yang datang membantunya melawan para bandit. Sontak Sulien pun terkejut karena dia mengira pendekar itu adalah bagian dari para bandit. Berkat bantuan si pendekar, Sulien akhirnya mampu mengalahkan mereka. Bahkan, dia sempat melihat wajah si pemimpin bandit yang bernama Wei Fang. Dan setelah melihat lambang yang digunakan mereka, dia berkesimpulan kalau para bandit ini adalah utusan dari Padepokan Teratai Barat. Setelahnya, Sulien hendak berterima kasih pada pendekar yang menolongnya. Tapi, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di tempat klan Teratai Barat, kita diperlihatkan dengan pemimpin mereka yang bernama Lord Dai atau kita panggil saja Lord Samidi. Dia adalah seorang ahli bela diri yang menguasai dunia underground dan terkenal dengan kebengisannya. Hari itu, dia didatangi oleh seorang pendekar wanita bernama Snowface yang mengaku ingin bergabung dengan klan Teratai Barat. Akan tetapi saat sudah berhadapan dengan Samidi, dia tiba-tiba menyerangnya dengan sebuah pedang. Sayangnya Samidi terlalu kuat untuknya, dan karena tidak mau mati konyol, Snowface pun memutuskan untuk melarikan diri.
Di sisi lain, Wei Fang terlihat sedang melakukan perjalanan ke markas teratai barat. Namun saat melewati hutan, dia dihentikan oleh sesosok penyihir yang memintanya untuk dipertemukan dengan Samidi. Penyihir itu lantas berkata bahwa dia ingin memberikan sebuah hadiah untuk Lord Samidi. Sementara itu, Su Lien sudah sampai di kota yang ditujunya, dan setelah berkeliling kota, dia mengunjungi kediaman Tuan Zhao yang merupakan teman sekaligus murid dari Li Mubai. Ternyata, Su Lien datang ke kota itu untuk berbelasungkawa atas kematian ayah Tuan Zhao yang sudah dia anggap sebagai keluarga sendiri. Usai berbelasungkawa, Su Lien terkejut karena melihat pedang Green Destiny legendaris milik ayah Tuan Zhao yang tidak disembunyikan. Padahal pedang tersebut adalah incaran para pendekar yang ingin menguasai dunia. Karena siapapun yang bisa menguasainya, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Sambil memandangi pedang legendaris itu, Su Lien teringat dengan masa lalunya bersama Li Mubai, di mana sang almarhum pernah ditugaskan menjaga pedang tersebut. Waktu itu, hubungan Su Lien dan Li Mubai sedikit rumit, sebab dia masih menyimpan rasa pada mantan tunangannya yang mati di tangan Samidi jauh sebelum dia dekat dengan Li Mubai. Udah mirip Tsunade aja nih, siapa aja yang dekat pasti mati. Di lain pihak, Wei Fang membawa penyihir misterius yang ditemuinya di hutan. Di hadapan Samidi, penyihir itu mengatakan bahwa penjaga pedang Grand Destiny telah meninggal dunia dan sekarang pedang tersebut berada di tangan Tuan Zhao. Dan jika ingin menjadi penguasa sejati, maka dia harus segera merebutnya. Namun, Samidi tidak bisa mengambilnya sendiri karena orang yang ditakdirkan untuk melakukan tugas itu adalah si Wei Fang. Mulanya Samidi tidak percaya karena Wei Fang dianggap tidak berguna sebab dia hampir gagal dalam setiap misinya. Tapi gara-gara ramalan si penyihir, dia pun akhirnya mengutus Wei Fang untuk mencuri pedang Green Destiny. Singkat cerita, upacara pemakaman ayah Tuan Zhao pun dilaksanakan dan dihadiri oleh para pendekar dan pejabat. Di sini, Su Lien melihat Snowface yang juga ikut dalam upacara itu. Namun entah kenapa dia merasa curiga dengan kehadirannya. Malam harinya, saat kediaman Tuan Zhao sudah sepi, Wei Fang diam-diam menyusup ke sana untuk mencuri pedang Green Destiny. Tapi ketika dia hendak mengambilnya, Snowface tiba-tiba muncul dan berusaha merebut pedang tersebut. Karena membuat kegaduhan, para penjaga termasuk Su Lien pun sadar bahwa tempat itu telah disusupi musuh. Tanpa pikir panjang, Su Lien langsung mengerahkan para penjaga untuk menangkap Wei Fang. Apalagi pendekar muda itu juga telah menyerangnya di perjalanan tadi. Sementara itu, Snowface pura-pura berpihak pada Su Lien, padahal dia juga sama-sama mengincar pedang Green Destiny. Ketika Wei Fang dibawa ke penjara, Snowface diam-diam mengikuti Su Lien yang hendak menyimpan pedang Green Destiny. Karena curiga, dia pun memanggil Snowface dan bertanya mengenai tujuannya datang ke tempat itu. Snowface mengatakan kalau dia memang datang untuk mengambil pedang Green Destiny agar bisa mengalahkan Samidi. Mendengar itu, Su Lien pun langsung menguji kemampuan kungfunya. Di sini, Snowface terlihat kagum dengan skill kungfu milik Su Lien, dan tanpa banyak basa-basi lagi, dia pun bersujud di depannya dan memohon agar Su Lien mau menerimanya sebagai murid. Sayangnya, Su Lien belum siap menerima murid karena mentalnya belum stabil sejak kematian Li Mubai.
Keesokan harinya, Su Lian dan Tuan Zhao mengunjungi Wei Fang yang dikurung di dalam sangkar. Pemuda itu lantas mengatakan bahwa Samedi tidak akan segan membantai orang di kota itu jika Su Lian tidak mau menyerahkan pedang Green Destiny. Meskipun demikian, dia sama sekali tidak terancam dengan omong kosong Wei Fang. Dia lantas meminta Tuan Zhao untuk segera memindahkan pedang Green Destiny ke kuil Butong yang jauh lebih aman. Karena cepat atau lambat, Samedi pasti akan mengerahkan pasukan untuk membumi hanguskan kota. Namun, Tuan Zhao menolak permintaan itu sebab dia telah berjanji pada ayahnya untuk tetap menyimpan pedang Green Destiny di rumahnya. Mendengar hal itu, Su Lian menyarankan agar Tuan Zhao memperketat penjagaan supaya kejadian semalam tidak terulang lagi. Bahkan Su Lian akan menyebarkan undangan kepada para pendekar dari klan Iron Wei untuk mengajak mereka bergabung. 我哋需要嘅唔單止係侍衛，但係佢或者可以幫到手。我會安排多啲時間。拔刀相助，道義還在。 Tidak berselang lama, kabar tentang undangan itu tersebar di kalangan pendekar, termasuk pendekar misterius yang pernah membantu Su Lian. Rupanya dia memiliki julukan Silent Wolf karena kemunculannya seringkali tidak terduga. Selain itu, identitas aslinya juga belum terungkap hingga saat ini. Hari itu, dia yang sedang makan di sebuah kedai ditantang oleh para pendekar ecek-ecek yang menganggapnya lemah. Tapi sebelum dia menerima tantangan mereka, ada 4 pendekar yang ingin bergabung dengan Silent Wolf. Rupanya, 4 sekawan itu sudah tahu tentang reputasi Silent Wolf yang sudah tersohor di beberapa padepokan. Jadi, mereka tidak ragu untuk bergabung dengannya. Dan tanpa banyak cincong lagi, pertarungan antara dua kubu pun dimulai. Berkat kerjasama yang epik, mereka pun berhasil mengalahkan para pendekar songong. Dan setelah itu, Silent Wolf mengajak 4 sekawan untuk melindungi rumah Tuan Zhao yang akan diserang oleh anak buah Samedi. Di sini belum jelas apa tujuan Silent Wolf yang sebenarnya. Namun, dia selalu melindungi Su Lian dan orang-orang terdekatnya. Di sisi lain, Su Lian akhirnya mau menjadi guru Snowface. Dia melakukan ini karena Snowface memiliki potensi besar untuk menjadi pendekar hebat. Saat latihan, Snowface mengaku kepada Su Lian kalau dia diajarkan bertarung oleh seorang guru wanita yang sayangnya sudah terbunuh. Sementara itu, Wei Fang yang melihat dari kejauhan terus mengejek kemampuannya hingga membuat Snowface menjadi marah. 放你出嚟，你個主人係殺人魔王。 Di waktu yang bersamaan, Silent Wolf dan 4 sekawan sedang melakukan perjalanan menuju tempat Tuan Zhao. Lalu saat beristirahat, mereka membicarakan tentang legenda pedang Green Destiny yang akan dijaganya. Ternyata, pedang tersebut adalah satu-satunya pusaka yang mampu membelah baja Damaskus. Di mana pada saat itu baja Damaskus adalah logam terkuat di dunia, dan konon katanya siapapun yang bertarung menggunakan pedang Green Destiny tidak akan bisa dikalahkan.
Singkat cerita, Silent Wolf dan 4 sekawan akhirnya sampai di depan kediaman Tuan Zhao. Tapi entah kenapa saat melihat kedatangan Silent Wolf, ekspresi wajah Su Lian tampak menyembunyikan sesuatu dan tanpa sepatah kata pun dia langsung melipir ke belakang. Ketika malam sudah larut, Su Lian merenung sendirian di belakang kuil dengan tatapan yang kosong. Melihat itu, Silent Wolf pun menghampirinya dan mencoba untuk menenangkannya. Di sini akhirnya terungkap kalau Silent Wolf adalah mantan tunangannya yang tewas setelah dikalahkan oleh Samidi. Loh, jadi tidak heran kenapa Su Lian terlihat shock ketika melihatnya. Saya juga shock nih. Silent Wolf lalu menjelaskan kalau dia telah memalsukan kematiannya setelah tahu kalau Su Lian telah menjalin hubungan yang dekat dengan Li Mubai. Oleh karenanya, dia lebih baik mundur alon-alon dan mengganti identitasnya menjadi Silent Wolf. Akan tetapi Su Lian merasa kecewa karena sebenarnya dia selalu menunggu kedatangan Silent Wolf. Cie, cinta. 別換嚟嘅，只係少少嘅平靜，你一啲都冇變。需要你嘅時候，你都仲係嚟咗。 Tak lama kemudian, Snowface menemui Silent Wolf dan memperkenalkan dirinya sebagai murid Su Lian. Mendengar hal itu, Silent Wolf terkejut karena Su Lian mau menerima seorang murid. Dia lalu bertanya tentang kondisi mental Su Lian kepada muridnya itu. Namun, Snowface hanya mengatakan bahwa gurunya selalu terlihat sedih. Su Lian kemudian bertemu Silent Wolf di atas atap dan memutuskan untuk memperbaiki hubungannya lagi karena mereka mengalami CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Di sela-sela obrolan, Silent Wolf bertanya mengapa Su Lian mau menerima murid padahal kondisi mentalnya sedang bermasalah. Su Lian pun menjawab kalau dia punya firasat bahwa Snowface akan menjadi pendekar yang hebat. Apalagi gerakan kungfunya mirip dengan seorang pendekar bernama Han Mei yang dulu pernah memberontak dari padepokan lembah Willow. Bersamaan dengan itu, Snowface diam-diam menemui Wei Fang dan hendak membunuhnya. Tapi seketika dia langsung teringat dengan mendiang guru Han Mei yang sekarat sembari membawa sebuah kain penuh bercak darah. Dan ternyata bercak darah itu persis seperti tanda lahir yang ada di tubuh Wei Fang. Alhasil dia pun mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Dan entah kenapa dia merasa terhubung secara batin dengan diri Wei Fang. Saat akan kembali ke kamarnya, dia melihat pendekar 4 sekawan sedang asik minum sehingga dia pun tergoda untuk bergabung dengan mereka. Dan ketika sudah mabuk, mereka semua bergosip tentang hubungan antara Su Lian dan Silent Wolf yang udah tua tapi masih cinta-cintaan. Sialnya, Snowface ketahuan oleh sang guru dan dia pun akhirnya dihukum. 你要做我嘅徒弟，直到個影由呢度。 Di sisi lain, Wei Fang terus memandangi Snowface dari kejauhan dan tampaknya dia mulai menyukai pendekar wanita itu. Sama halnya dengan Wei Fang, Snowface juga perlahan mulai menyukainya walaupun dia tahu kalau Wei Fang adalah anak buah Samidi. Cie. Malam harinya, ketika semua warga kota sedang tidur, Samidi datang dan mengerahkan anggota klannya untuk menyerang kota agar memancing kemunculan Tuan Zhao dan juga Su Lian. Sedangkan di kediaman Tuan Zhao, Silent Wolf sedang membuat strategi pertahanan dengan membagi para pendekar untuk berjaga di setiap gerbang. Lalu di tengah malam, suasana kota mendadak jadi gelap gulita. Dan tentu saja, Su Lian, Silent Wolf, dan pasukannya pun menyadari bahwa Samidi CS sudah mendekati wilayahnya.
Dengan pasukan dan sumber daya yang ada, mereka pun berjuang sekuat tenaga demi melindungi pedang Green Destiny. Dalam pertempuran ini, Su Lian berhasil mengelabui si penyihir misterius. Namun di tengah pertarungan, si penyihir berhasil menyandra Tuan Zhao. Di sini, si penyihir mengatakan kalau dia ingin mencuri pedang Green Destiny untuk balas dendam pada seluruh klan Iron Way yang telah menggunakan pedang itu untuk membunuh orang tuanya. Dan tanpa ampun, si penyihir pun langsung menghabisi Tuan Zhao. Singkat cerita, pertarungan kedua kubu pun berakhir. Dan walaupun Su Lian CS mampu menumpas semua pasukan Samedi, tapi ada banyak korban jiwa yang tumbang, termasuk Tuan Zhao dan kedua pendekar dari 4 sekawan. Lah, jadi 2 sekawan ini. Di momen ini, Su Lian sudah lelah dengan peperangan. Karena dari tahun ke tahun, perang selalu menimbulkan korban jiwa. Noh, dengar noh, Israel. 我曾經為尋求安寧，但係樹欲正義，風不息，歸隱山中，呢度嘅一切先至會平。 Di sisi lain, Snowface menemui Wei Fang dan meyakinkannya bahwa Samedi adalah orang jahat. Selain itu, dia juga mengatakan sebuah fakta yang mencengangkan di mana mendiang Han Mei adalah ibu kandung Wei Fang. Jadi begini ceritanya warga nobar semua, Han Mei adalah seorang selir bangsawan yang melahirkan Wei Fang di tengah keterpurukan. Tapi saat itu, ada selir lain yang menukar Wei Fang dengan seorang bayi perempuan yang tidak lain adalah Snowface. Dan sejak saat itu Wei Fang diasuh oleh pendekar dari perguruan teratai barat, sedangkan Han Mei memutuskan untuk merawat Snowface seperti anaknya sendiri. Bahkan dia juga melatihnya bela diri agar kelak bisa menjadi seorang pendekar. 我哋兩個人相依為，仲傳我武功。係咁嗰個女人，佢有冇揾過我？ Saat itu Han Mei tidak berhenti mencari keberadaan Wei Fang, hingga akhirnya dia tahu kalau sang anak berada di perguruan teratai barat. Namun naasnya dia dianggap penyusup dan akhirnya dibunuh oleh Samedi. 佢用佢嘅鮮血畫咗呢個胎記俾我睇，佢仲話就要殺咗你。佢為咗攞返你。 Mendengar semua itu, Wei Fang pun sangat kesal dan bertekad akan membalas kematian sang ibu. Keesokan harinya, salah satu pendekar 4 sekawan menantang Wei Fang untuk bertarung sampai mati. Dan ternyata, dia menuduhnya sebagai penyebab atas kematian 2 sahabatnya yang membuat mereka sekarang menjadi 2 sekawan. Dan secara mengejutkan, Wei Fang mampu mengalahkan si pendekar yang terlalu emosional. Dan sebenarnya dia bisa menghabisinya saat itu. Tapi karena masih punya hati nurani, dia memilih untuk menahan pukulannya. Apalagi Silent Wolf dan yang lain juga sudah berada di sana. Tak berselang lama, Snowface menemui Su Lian yang akan pergi untuk menyembunyikan pedang Green Destiny. Di sini, Su Lian menolak Snowface yang ingin ikut bersamanya sebab muridnya itu masih diliputi rasa dendam yang berlebihan pada Samedi. Sedangkan untuk menaruh pedang itu perlu hati yang bersih dari dendam dan kedengkian. Malam harinya, Su Lian dan para pendekar melakukan penghormatan terakhir atas kematian para korban pertempuran. Sementara itu, Snowface diam-diam menyelinap dan melepaskan Wei Fang dan menyuruhnya untuk menjauh dari perguruan Samedi demi kebaikannya. Tapi dengan perasaan yang penuh dendam, dia tetap melanjutkan misinya untuk mencuri pedang Green Destiny agar bisa membalaskan dendam ibunya.
Ketika sampai di Danau Es, Wei Fang dihadang oleh Silent Wolf yang ingin mengambil kembali pedang tersebut. Meski Silent Wolf telah membujuknya baik-baik, dia tetap teguh dengan pendiriannya. Jadi mau tidak mau, Silent Wolf pun terpaksa menghajarnya. Di tengah pertarungan, Wei Fang dibantu oleh gurunya yang bernama Iron Claw, dan kini Silent Wolf harus menghadapi dua pendekar teratai barat sekaligus. Terlebih lagi, Iron Claw adalah ahli pedang yang sangat mahir. Sebenarnya Silent Wolf berhasil menenggelamkan Wei Fang di Danau Es, namun dia tidak tega membunuhnya karena dia yakin pemuda itu adalah orang baik. Namun sayang sekali belas kasihannya itu tidak berguna sama sekali sebab Wei Fang langsung kabur dan membawa pedangnya. Sedangkan Silent Wolf masih harus menghadapi serangan Iron Claw. Meskipun terluka parah, namun dia mampu mengalahkan Iron Claw dengan telak. Lalu tidak berselang lama, Su Lian datang untuk membantu menghentikan pendarahan di tubuh Silent Wolf. 呢次我都要作出我嘅選擇，你不惜用性命嚟到堅守。 Singkat cerita, Wei Fang akhirnya tiba di markas klan teratai barat. Di sana, dia pura-pura menyerahkan pedang Grand Destiny secara langsung kepada Samedi. Dan sebelum diambil oleh si jamet, Wei Fang tiba-tiba melepas sarung pedangnya dan... Sayangnya, dia belum bisa memaksimalkan kekuatan pedang tersebut dengan kemampuan kungfunya yang sangat mediocre. Bersamaan dengan itu, Silent Wolf dan Su Lian sudah berada di wilayah Samedi dan memimpin pasukan untuk merebut kembali pedang Grand Destiny. Di tengah pertarungan, Silent Wolf melihat Wei Fang yang kewalahan menghadapi Samedi. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung membantunya sekaligus membalaskan dendamnya pada si jamet yang hampir membunuhnya puluhan tahun lalu. Dan secara mengejutkan, Wei Fang mau menyerahkan pedang Grand Destiny kepada Silent Wolf. Di sisi lain, salah satu murid terbaik Samedi menghabisi dua pendekar 4 sekawan yang masih hidup. Loh, jadi 0 sekawan dong! Namun di tengah pergelutannya, Snowface muncul dan langsung menyerangnya. Meskipun berhasil menumbangkan lawan, tapi Snowface terluka cukup parah hingga membuatnya tidak sanggup lagi melanjutkan pertempuran. Melihat itu, Wei Fang pun berlari dan berusaha menahan pendarahannya. Di waktu yang sama, Su Lian yang hendak membantu Silent Wolf justru dihadang oleh si penyihir. Jadi mau tidak mau, dia harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Sialnya, penyihir itu menggunakan trik manipulasi yang membuat Su Lian sempat kewalahan. Tapi sebagai pendekar wanita terkuat di daratan China, dia pun akhirnya berhasil mengalahkannya.
Sementara itu, Silent Wolf masih bertarung dengan Samidi, dan karena sama-sama kuat, mereka sampai menghancurkan pagoda teratai barat yang sangat kokoh. Di titik ini, Silent Wolf memutuskan untuk bertarung menggunakan akal dengan mencari kelemahan Samidi. Dan setelah menemukannya, dia pun langsung menghunuskan pedangnya, dan inilah yang terjadi. Di akhir hayatnya, Samidi akhirnya menyadari bahwa dia sudah dikendalikan oleh nafsunya untuk memiliki pedang Green Destiny. Dan gara-gara nafsunya itu, dia secara tidak langsung telah membuka celah kelemahannya. Di akhir film, Wei Fang memutuskan untuk bergabung dengan Su Lien, Silent Wolf, dan Snowface. Selain itu, dia juga berterima kasih kepada mereka yang sudah mau membantunya balas dendam pada Samidi. Dan sekarang, dia bisa hidup lebih tenang dan berharap ibunya juga tenang di alam sana. Amin. Kemudian mereka berempat pergi ke kuil Butong untuk menyimpan pedang Green Destiny agar tidak ada orang serakah lagi yang ingin memiliki dan menguasainya. Dan film pun tamat dengan sangat epik. Dari film ini kita semua bisa belajar bahwa keserakahan dapat menghancurkan kita. Karena itu warga Nobar semua janganlah serakah, apalagi sampai mengambil hak orang lain seperti yang dilakukan Samidi. Dunia hanya sementara, jadi tidak usah kita memperbanyak harta, tahta, dan wanita karena itu tidak dibawa mati. Mendingan kita memperbanyak hutang, karena hutanglah yang dibawa mati. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang telinganya keserempet peluru, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.